Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan anak-anak Ustadz masih semangat belajar bersama Ustadz. Baik, pada kali ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan materi lari jarak pendek atau lari sprint. Nah, pada pembelajaran kali ini Ustadz akan memfokuskan tentang hal-hal apa saja yang perlu kita cermati dalam melakukan lari sprint. Untuk lebih mempermudah pembelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak Ustadz, kita akan membahas tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari titik start hingga garis finish. Pemenang dari lari jarak pendek ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Nah, di dalam lari jarak pendek terdapat 3 nomor lomba yang biasa diperlombakan, yaitu lari jarak 100 meter, lari jarak 200 meter, dan lari jarak 400 meter. Baik anak-anak Ustadz, berikutnya kita membahas tentang teknik start lari jarak pendek. Di dalam lari sprint terdapat 3 teknik start, yaitu yang pertama start pendek, yang kedua start menengah, dan yang ketiga start panjang. Pada materi video kali ini Ustadz akan fokus tentang pembahasan start pendek atau bound start. Start pendek atau disebut juga short start atau bound start diawali dengan berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan berada di samping badan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu langkahkan kaki kanan atau kiri di depan dan posisikan kaki satunya di belakang. Jari-jari pada kaki belakang harus berada segaris dengan tumit kaki depan. Yang kedua, turunkan badan dan letakkan kedua tangan berada di belakang garis start berbentuk huruf V dengan ibu jari dan keempat jari lainnya berdempetan. Posisikan kedua tangan sejajar dengan garis start. Yang ketiga, luruskan kedua lengan dan fokuskan pandangan ke depan. Yang keempat, angkat panggul hingga posisi pantat lebih tinggi dibandingkan pundak. Dan harus diperhatikan juga, posisi lengan harus tetap lurus dan kondisi leher rileks atau lemas. Yang kelima, lalu tolak balok sekuat mungkin dengan kaki belakang dan mulai berlari. Apabila dalam kita berlatih tidak ada menggunakan balok, cukup kita fokus kepada tolakan kaki kita. Baik anak-anak Ustadz, berikut adalah tata cara pelaksanaan untuk lari sprint. Menurut BOMPA, terdapat 3 urutan atau langkah-langkah dalam melakukan lari jarak pendek. Yaitu yang pertama, aba-aba bersedia. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh balok depan dan belakang. Kemudian, lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik. Dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang
membentuk sudut 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Kemudian aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start balok, dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Baik anak-anak Ustadz, itu tadi pembelajaran kita tentang lari jarak pendek atau sprint. Semoga anak-anak Ustadz sudah lebih memahaminya ya. Di pembelajaran berikutnya kita akan lanjutkan dengan praktek. Oke, Ustadz akhiri pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi